Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadha kitab Nasaih Al-Kailani Al-Jailani wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa min insyadihi rahmatullahi bi dzikrillahi wal unsi bihi. Antara di dalam zikir Allah dan unus kepada Allah. Wa qala baina raba al-jaz'i wa baina al-kathibi syahadtu fil hadrati wajhal habibi in ghaba an aini fa fi khatiri tarahu indi hadiran la yaghibu lam ansa lamma zarani fid duja wal waqtu qad raqa wa ghaba ar-raqibu. Antara roba itu tanah tinggi ya. Al-Jaza itu di turunan lembah ya, Al-Jaza, dan antara kasib, antara padang pasir, tumpukan padang pasir. Dia membayangkan di pegunungan padang pasir ya, di sebuah turunan yang ya, Al-Jaza itu mun'atifil wadi, yakni kalau kita mau turun ke lembah ya, dia turun gitu. Untuk ke lembah itu kan dari atas kan turun muter gitu. Nah, roba itu yang murtafi'nya, yang tingginya. Dan di sebelah lembah itu maka ada kasib, ada tumpukan-tumpukan pasir. Aku menyaksikan wajah Habib kekasih fil hadrah, di dalam hadrah, dalam keadaan hadrah. Hadrah itu kan seolah-olah di keharibaannya, di keharibaan. Kalau orang itu di keharibaan ya, asalnya riba, kita di kahriba gitu, riba. Apa sebetulnya keharibaan itu? Pangkuan ya. Pangkuan itu bukan pangkuan secara fisik. Orang hidup di atas tanggung jawab seseorang, itu berarti dia berada di keharibaan orang itu. Kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maisa, tutup pintu. Pintunya rapitin tuh. Aku menyaksikan fil hadrah wajah kekasih. Ya. Kalau orang di bawah jagaan, di bawah perlindungan, ya, itu. Nah, misalnya orang tua yang menjaga, memelihara anak, itu dia dalam keharibaanku. Nah, kepada Allah tidak ada tempat di mana kita berada dalam riba Allah, bukan alam fisik ya, alam syahadah, alam muluk. Hadrah fil hadrah secara zahir orang lagi sholat itu fi hadratillah,
Orang lagi zikir fi hadratillah, di tempat dia hadir bersama Allah. Nah, mereka para aulia mengaku nahnu fil hadrah daiman. Ya, 24 jam selamanya dia dalam hadrah. Kenapa? Karena di dalam rohaninya itu ya, sempurna sifat-sifat Allah. Itulah hadrah itu di situ. Jadi rasanya dia dalam pengawasan, dalam perlindungan. Itu. Kalau di secara fisik kena musibah, kan musibah itu kan fisik. Kalau musibah rohani itu kan dosa, itu kan musibah rohani. Lupa Allah itu kan musibah rohani. Ya. Termasuk musibah kalau tujuan hidup ini semata-mata hanya makan, ya, materialistik, pikiran itu terkuras untuk itu. Padahal ya di dalam hakikat hidup ini, ya, agama Islam menjelaskan bahwa, dan orang sufi sebagai juru bicaranya, bahwa urusan dunia hidup ini Tuhan yang, ya bahasa kasarnya, Tuhan yang mikirin, nanti nggak usah mikirin gitu. Cuma kita salah paham, oh berarti kita duduk manis langsung ngebungkel gitu, malas. Bukan. Ya, kita disyariatkan untuk menunjukkan bahwa kita hamba dan memerlukan anugerah-anugerah yang Allah berikan. Karena bagi kita itu satu ibadah. Berusaha nyari duit, ya, capek, letih, ya, itu satu ibadah. Itu bukan tujuan. Kalau orang kafir, udah kebahagiaannya di situ. Sedangkan kita dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu teori kimia sa'adah. Ya, bahwa kebahagiaan yang dituntut oleh anggota tubuh manusia ini sementara. Itu sebab orang kafir itu setelah ya, yang cerdas-cerdas katakan akalnya, setelah dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya nggak ada lagi ya, tempat untuk satu-satunya mendapatkan kebahagiaan itu di Islam. Nah, kita orang yang Islamnya ditakdirkan oleh Allah menderita baik yang miskin dan yang kaya tetap aja menderita. Karena karena kita tidak betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membetulkan tujuan hidupnya. Maksudnya bahwa kudunya mah kita yang bahagia, kudunya mah karena kita punya sarana itu, yaitu al-Islam, dinul Islam. Coba dinul Islam itu bagian mana? Apa bagian ruku sujud? Bukan, bagian hakikat dari ekspresi ibadah itu. Itu akhlak mulia. Itu yang membuat bahagia. Jadi kalau kita mencari, saya udah berdoa, saya udah begini, saya udah begini, yang mesti dirubah pemahamannya kepada agama. Ya. Emang doa, iya doa kita emang merintah kepada Allah. Bagi apa Allah? Ya, kebangetan ya gitu. Ya kan, hatta dia kepada Allah tidak paham, sudah berdoa masih begini baik. Ya. Tanpa disadari kita orang Islam yang selalu kita keluhkan, kita kesahkan, kita sakiti, sementara Allah terus
menjadikan itu menghapus dosa kita. Apa-apa yang kita tidak dapatkan, apa-apa yang tidak kita peroleh, apa-apa yang menjadi sakit, mungkin itu yang menjadi surga kita daripada ibadah kita yang lalai kepada Allah. Itu karena jahilnya kepada agama ini, kepada Allah. Ya. Karena dia memandang agama itu hanya sampai di permukaan saja, amal zahir. Ya mungkin kesalahannya propaganda agamanya itu, doa-doa nanti ini, nanti ini, nanti ini, nanti ini. Nah, enggak ini. Nah, orang anggapnya agama begini ya, gitu. Maka orang takut kepada agama itu, takut terbelenggu dari kebebasan dia. Ya, enggak ada yang lebih bodoh dari itu sebagai orang Islam. Takut kepada agamanya sendiri, takut terbelenggu. Ya. Takut terbelenggu. Padahal pada diri manusia yang paling mulia itu otak itu mesti terus mendapat nurul ilm, nurul paham, nurul futuh. Ya. Karena orang menyangka asal belajar itu untuk mencapai dunia, jadi dia mau udah habis masanya. Sementara orang yang sudah punya ilmu nggak berhenti ngajinya. Ya. Sampai mereka mengatakan teman yang paling setia dan mengasihkan adalah buku. Gitu. Maksudnya ilmu. Orang menyangka kalau ngaji itu ya belajar sorob, bukan. Ya, hidayah, ma'ani di dalam Al-Quran. In ghaba an aini, jika gaib dari mataku, dari pandanganku, papi khotiri, ya, maka di dalam lintasan hatiku, pikiranku, ya, tarahu, engkau akan melihat dia itu. Indi hadiran, ada padaku, hadir, la yaghibu, tidak akan hilang, tidak akan gaib. Ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang dan kita melihat Allah secara ayani, ya. Kan makanya syuhud itu ada dua ya, ada syuhudul ayani, ada syuhudul qalbi. Apa syuhudul qalbi itu? Ingat, ya. Zikrul qalb itu syuhudul qalbi. Apa syuhudul ayani? Ya, penyaksian dengan muayana, ya. Penyaksian yang dilihat ainnya, ya. Apa? Melihat manusia itu, ngelihat makhluk itu, disitulah dia lihat misal, dia lihat mazhar, surah Allah. Nah, maka in ghaba an aini papi khotiri tarahu indi hadiran la yaghib. Ya. Jika gaib dari pandangan mataku, maka di dalam hatiku engkau tahu dia hadir, ya, di sisiku dan tidak gaib. Karena jika Allah berikan sifat-sifat mulia, itulah Allah hadir dalam hidupnya. Kalau kita punya pemimpin yang selalu hadir, ya, bukan sekedar belusukan pencitraan, betul-betul dia menolong masyarakat yang susah, yang di jalanan, ya, yang kebanjiran, kan hadir namanya tuh.
Akhlak yang Allah berikan ke dalam diri kita itu adalah inayah Allah, pertolongan Allah. Jika kita miliki akhlak itu hadir, hadiran la yakib. Ya. Lam ansa, aku tidak lupa. Lamma zarani, ketika ia mengunjungiku. Bidduja, di gelap malam. Wal waktu qadrak, waktu itu, waktu dia datang di malam-malam itu, ya, menjadi raqa, safa, menjadi jernih. Ya. Wa ghabar raqibu, wa ghabar raqibu, dan yang mengawasinya tidak ada. Ghabar, karena ya, Allah sudah hadir dalam diriku. Gaib yang raqib, artinya Allah hadir bersamanya ketika datang kepada aku di gelap malam, ya, dan waktu berubah menjadi hening. Qad ghabar raqib, ya. Aku menyaksikan, bukan aku diawasi. Kan in lam takun tarah, ya, in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Tetapi kalau dia zarani fid duja wal waqtu qad raqa wa ghabar raqibu, yani syuhud. Ya. Maka in ghaba an aini, boleh jadi ketika aku, ini makna yang halus sekali. In ghaba an aini, ya, jika aku melakukan pelanggaran syariat, tapi di dalam hatiku tetap ada dia dan dia menariknya kembali. Coba orang kekasih yang disayangi berbuat salah, dimaafin. Kapan orang kalau lagi sedang demen-demennya, jangan minta maaf, Neng. Ya, pokoknya Neng mah udah saya maafin nih dari sekarang nih sampai mati. Kesalahan yang akan di depan udah nggak ada. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu hub. Jangan enak-enakan sholat jongkang-jongkeng, ya. Man qama wa shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, selesai udah. Jernih putih udah. Nah, kalau tiap hari dihapus terus dosanya, ya, sama akhlak buruk kita, maka aku tidak pernah lupa dia dalam kegelapan. Artinya dalam aku tidak ada cahaya ketika aku mulai berjalan menuju kepadanya, itu kan jalan kegelapan. Dan dia datang mengunjungiku, dia tajalli, sehingga wal waktu, sehingga hidupku raqa safa wa ghabar raqibu wa anna syahidu. Ini kan tentang ingat Allah kan, meskipun tidak melihat manusia dia sendiri, tapi tetap dalam khotir dia, dalam lintasan hati dia hadir di situ. Makanya ketika orang sufi disuruh berzikir, kenapa?
Dia di dalam hatiku, katanya. Dia di dalam hatiku. Kenapa aku mesti ingat? Oh, aku tidak pernah lupa. Ya. Orang seperti itu duduk bersama kita, lalu berzikir. Ya, dia hanya al-istinas wal istilzaz bizikri ismil habib. Dia hanya merasa nyaman, merasa nikmat menyebut nama kekasih yang orangnya ada di dalam hatinya, yang dia tidak pernah lupa. Bagaimana mau mengingatnya, mau muzikirnya, tapi ketika disebutkan, ya, ada istilah orang yang bersuara memanggil itu kena jauh. Neng, jauh. Tapi kalau di sini, Neng, lah, apa sih bang, emang gue budak kan gitu. Dan dia ada di hati. Gitu. Dan mereka mengatakan begini, agama, ya, kan kita bagian syariat zahir, salat, puasa, itu kan kelihatannya itu yang satu gambaran dekat kepada Allah, ya, dan seolah-olah dia melakukan itu untuk Allah. Syuhud hati itu lebih hakiki bersama Allah ibadahnya. Lihat bocah sholat, ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Coba kita sadari, apa bedanya dengan kita? Ya. Ruku sujud doang, apa bedanya? Sementara orang yang beragama sebatas itu, dia mengingkari ru'yah hakikiyah, ruhiyah, qalbiyah, mengingkari, ya, tidak merasakan kasmaran yang mereka rasakan. Dia berinteraksi dengan orang itu bercinta dengan Allah. Bagaimana mau kasar? Ya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada, ya, kekasihnya, artinya sahabatnya. Wal waqtu qad raqa wa ghaba ar-raqib la tas'aluni an huyami bihi fasarhu hali fi hawahu ajibu. Jangan kau tanya kepadaku tentang kemabukanku kepadanya. Dia bersama saya terus. Bagaimana saya yang, ya, tidak tergila-gila dengan dia? Lihat keadaanku, penjelasan keadaanku tentang mencintanya ajib. Ini al-hub wa dzikr. Bait-bait ini dia mencoba untuk logikakan, artinya kan kalau bahasa itu sudah logika, ya. Al-lughah hiya aqlul jama'i. Bahasa itu adalah logika sosial. Coba kita ngomongkan berdasarkan yang kita sepakati bahasa itu, bahwa ini begitu, itu begini, itu begitu, kita ngomong. Tapi ini bagianin itu kita sudah punya logika sosial kelompok bahasa, ya. Orang Sunda, ya, ya di apa namanya, di memori
sosialnya itu kolektif, ya, itu sudah sepakat. Itu. Nah, apa yang terjadi di dalam jiwanya? Coba dia ingin ucapkan di tengah-tengah apa? Aklun jama'i, di tengah-tengah akal sosial ini ditolak. Ngomong apa lo? Itu. Akhirnya dia jadikan alam fisik ini sebagai misal. In kunti min luwamihi fangzur li husni qawamihi. Kenapa pakai kunti ya? Kalau kunti mestinya fangzuri li husni qawamihi. As-subhu fawqa jabinihi wal badru tahta lisamihi. Jika engkau termasuk orang yang mencacinya, kan kau jangan tanya tentang cintaku. Ya. Perilaku adalah penjelasan tentang cinta kepadanya, dan itu suatu keajaiban. Jika engkau termasuk orang yang luwamihi, pencacinya, fangzur, coba lihat, li husni qawamihi. Ya. Maka lihatlah kepada indahnya, bagusnya qawamihi, pendiriannya. Qawam itu postur, perawakan, apa itu artinya adegannya begitu. Subuh di atas keningnya, bulan purnama di bawah cadarnya, lisamihi, tutup mukanya. As-subhu fawqa jabinihi. Allah. Dia bicara tentang simbol-simbol subuh, kening, bulan, tutup muka. Bukan bicara tentang itu bukan, itu simbol aja. Allah. Subuh bagi orang sufi itu adalah satu simbol, ya, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat turunnya. Al-bu'du lana lailun wal fajruhu wal waslu, gitu. Orang yang belum kenal Allah jauh itu diumpamakan malam. Makanya bidduja tadi, ya, ketika aku jauh engkau datang kepadaku, gitu. Namun dan terus berlalu sehingga terbit pagi, ya, sehingga terbit pagi, sehingga sampai fawqa jabinihi, di atas jabin. Jabin adalah juz'un minal wajah, minal ra's, ya. Artinya wusul, sampai, ya, itu sudah ada di depannya sudah tidak jauh.
Bahkan bulan berselindung di balik tutup mukanya. Seperti wajah cantik yang kalau dibuka, wah, wajahmu seperti bulan, ditutupi dulu. Ya, ditutupi. Ya, sudah jadi, ya, tapi masih tertutup. Kamu tidak melihatnya. Kenapa? Karena kamu pencaci. Khatirun biqalbika fil hawa. Ta'nisu bi unsi gharamihi. Nah, bukan khatirun, khatara biqalbika. Terlintas di hatimu tentang cinta, dalam cinta engkau akan unus dengan unus cintanya. Andaikan ini juga terlintas di dalam hatimu, engkau pun akan merasa nyaman, ya, dengan, ya, kenyamanan cintanya. Qalbi binajdin wal ghadha rahnu lada aramihi. Ini sarahnya nggak ngebantu, nggak pernah menjelaskan tentang kalimat-kalimat istilah. Banyak banget kalimat istilah. Pensaranya asik saja membuat takbir-takbir yang serupa, padahal hampir tak sama. Qalbi binajdin, hatiku di Najd. Wal ghadha, ghadha ini juga nama tempat, ya. Nama pohon yang ada. Ghadha itu nama pohon. Karena di satu tempat, ya, Najd. Najd ini Najd selatannya lebih kepada Baghdad rasanya, karena beliau kan di Baghdad, bukan Najd Madinah itu, ya. Wal ghadha sebetulnya nama pohon, di bawah juga di maksurun maftuhun wa huwa min syajaril badiyah yusbil asl ila annahu la ya'zam azamatul asl wa huwa min ajwadil wuqul wa abqahu nara. Jadi ada satu pohon yang kalau dibakar kayunya lama nyalanya, nggak habis-habis. Ya, kayu apa? Dolken mungkin kalau kita itu, ya. Karena ada dulu kayu yang, ya, itu ghadha. Akhirnya nama tempat yang ada pohon itu disebut ghadha. Ya. Mungkin seperti Kampung Pisang Batu gitu kan, itu nama pohon kan. Kampung Pete Cina gitu. Kampung Hutan Salak. itu ghadha. Hatiku nyangkut di situ, ditawan lada aramihi,
Arom ini sebetulnya wanita-wanita yang cantik, ya, arom, ya, wanita-wanita. Tetapi yang maksudnya adalah kekasih di situ. Ya. Sebetulnya arom ini adalah menjangan yang cantik, tapi itu diserupakan untuk wanita-wanita yang milah, wanita-wanita yang malihah, yang elok, ayu, gitu. Ya, artinya pada wanita-wanitanya yang ayu, ya, kekasih. Coba Imam Ibn Arabi, saya waktu ambil takhasus lughawiyah, ya, di marhalah di tingkat marhalah magister, saya belajar dengan seorang profesor tentang syair Imam Ibn Arabi yang bicara tentang godaan dan nafsu ketika melakukan ibadah. Hidup ini kan untuk dekat kepada Allah, tapi godaan itu banyak sekali, nafsu, syaitan, gitu. Tapi dia berceritanya bukan menceritakan tentang kasus-kasus kehidupan, tapi simboliknya. Dia bilang, aku menuju Ka'bah dan berkeliling, ya, di Ka'bah. Ya, menuju Ka'bah itu kan maksudnya orang yang ingin menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Berkeliling itu adalah berusaha melawan hawa nafsu, karena tawaf 7 kali itu adalah simbol mujahadatun nafs, ya, di mana kita ingin memiliki sifat. Ka'bah itu zatnya. Lalu ada godaan ketika ingin mencium Hajar Aswad. Dalam perjalananku, aku merasa bahwa ada wanita cantik dengan menutup mukanya dengan cadar mengintiliku. Aku merasa berat ingin menolehnya, tapi itu akan merusak ibadahku. Itu bukan cerita lagi tawaf benar, itu cerita kehidupan, tapi simbolnya seperti begitu. Ketika aku mencium Hajar Aswad, dia mencolekku dan memanggilku. Ya. Nah, di situ antara aku ingin mencium Hajar Aswad dan ingin melihat wajahnya. Begitu aku menoleh, dia membuka niqabnya. Betapa cantik wajahnya. Dan dia mengisyaratkanku untuk pergi ke Mas'a, ke tempat sa'i. Itu semuanya simbolik semua. Dan orang membacanya, ya, bahwa ngapain lu tawaf diikutin perempuan, ya, lalu tergoda, gitu, dan berjanji nanti ketemu mojok di tempat sa'i. Dasar apa, pajir katanya ini Syekh Ibnu Arabi, gitu. Padahal itu simbolik. Dan saya ingat ketika di pondok, di pesantren atau di mana-mana, ya, ngaji dengan kiai-kiai dulu. Ketika ada syair yang seperti ini dilewati, wah, ini masih syair, ya, ya, ini masih sekedar syahid. Dulu juga kita, oh iya, gitu. Baru setelah disadari ternyata nggak bisa mencerna, gitu. Karena itu istilahat. Jujur daripada dihajar terus salah, ya. Billahi in ji'tal hima, demi Allah jika engkau datang ke hima, ya, satu tempat, pansyudhu, ya, maka berharaplah kepadanya, begitu.
baina khiyamihi, di antara khiyamnya, di antara tempat-tempat yang kita dapat melihat nur anwar, ya artinya diumpamakan seperti melihat perempuan yang ada dalam khemahnya. Ya. Artinya pergi kemana? Ke seorang yang memiliki arais, yang memiliki kecantikan, karena wali itu disimbolkan wanita cantik. Wali kan adalah manusia rohani. Kan satu sabar saja, kalau sifat sabar ini diubah menjadi bentuk fisik orang, ya, sabar kan sifat, coba diubah menjadi bentuk fisik orang, gantengnya bukan main. Kalau laki, kalau perempuan cantiknya bukan main. Bagaimana kalau semua sifat? Itu maka wali itu araisullah katanya. Wali-wali itu adalah putri-putri Tuhan. Wah, ini syirik ini. Ya. Tuhan dikirain punya putri, punya anak perempuan. Itu perumpamaan. Maka itu sebab mereka yang benci dengan Ibnu Arabi ini kurang ajar, kotor mulutnya berbicara tentang Tuhan. Itu. Nah, orang yang orang yang memerlukan dia, pengen ngelamar, lah bayar maharnya, kan gitu. Maharnya mahal. Fadfa samana katanya, yani mahraha, bayar maharnya. Karena wali yang ada di Tebu Sipulan itu bukan punya dia, itu ya, jamalullah. Ya. Seperti sifat bapak lah, kan bukan punya Mang Udin. Kita juga kalau nanti punya anak, punya bini, jadi bapak tunggal bapak itu maknawiyah. Itu wali begitu. Nah, mati tubuhnya, Tuhan ada, dan wilayah itu ada di tubuh lain. Ya. Maka sebetulnya manhaj dalam tasawuf, ketika seorang mursyid itu wafat, itu satu kenangan yang indah. Ya. Satu kenangan yang indah. Seperti istri. Istri itu siapa? Apakah istri itu hanya dimonopoli dengan bini kita? Misalnya namanya Fatimah, hanya dimonopoli dengan Fatimah. Kalau Fatimah mati, mau gosar-gosar di kuburannya. Nah, ada Khadijah, ada Maryam, ya, ada Zainab, banyak istri mah. Ya. Bahkan meskipun Fatimah, Khadijah, Zainab, Maryam, empat-empatnya diambil, tetap istri mah satu. Ngerti Pak? Ngerti lebah itu Pak tuh. Ya. Tetap satu. Ya. Sini ngomel, situ ngomel, sini coba dah. Kalau nggak percaya, satu aja ngomel, apalagi empat. Ya. Tahan itu. Ya. Seperti itu. Angguran mereka ngomong, oh dia dalam kubur, dia hidup dan dia melihat kita. Ya, khayal. Coba kalau antum pernah punya bini, ya, mati misalnya, lu kawin lagi, ya kan? Gitu. Kita hanya membedakan dua orang yang memerankan istri, mana yang lebih bagus. Itu yang akan lebih nyangkut di hati kita. Mau yang keempat kali ini baru. Tetapi yang istri pertama itu tidak akan bisa dikalahkan. Satu perkara. Apa? Sabaqiyah.
Ya, duluan, itu gak bisa diduluin. Itu saja. Dia yang menggoreskan hatiku pertama. Dia yang memecahkan keperjakaanku. Itu yang gak bisa dimiliki oleh 100 wanita kemudian juga yang lebih hebat. Nggak bisa. Apalagi kalau yang pertama punya sifat yang gak bisa disaingin, seperti Sayyidatuna Khadijah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan, kalau memang mau kawin lagi nunggu saya mati. Nabi kan nunggu Sayyidah Khadijah mati, katanya gitu. Itu merendahkan Sayyidatuna Khadijah. Ya, kalau sempat sampai merdeka, Sayyidatuna Khadijah itu minta kepada Nabi kawin 10 kawin. Minta kalau memang sempat hidup sampai merdeka, sampai ke Madinah, sampai patah Mekah, ya, dicariin kali, dibarisin perempuan 4 untuk Nabi. Ya, orang ketika di blokade itu kurus Sayyidatuna Khadijah itu. Kurus itu bukan karena nggak makan, karena mikir, sedih nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Nabi, udah habis semua. Kalau masih ada bang nggak bakal mikirin dia. Maka Nabi minta maaf kepada Sayyidatuna Khadijah, karena engkau bersama aku, engkau jadi susah. Karena dia orang elit, orang kaya, orang mewah. Kawin sama ustadz itu bangkrut begitu. Ya. Sedih Nabi minta maaf. Sayyidatuna Khadijah itu menangis. Tidak, ya, bal aqsu, bahkan sebaliknya. Saya kurus ini bukan karena saya menyesal, justru saya sedih karena tidak ada lagi yang dapat saya lakukan untuk membantumu. Lalu menangis dan berkata apa? Andaikan aku mati dan dikuburkan, datanglah beberapa hari kemudian, ambillah tulang belulangku, jualah, gunakanlah uangnya untuk kepentinganmu. Ilok di madu marah, tulang aja mau dikasihin. Wah iya, pakai alasan nungguin mati kena Nabi. Riqu li sabbin walihin, berlemah lembutlah karena sabbin, ya, karena cinta. Sab itu wali itu juga mabuk. Walah, ya, akhadal hawa bizamamihi, mendapatkan cinta, mengambil cinta dengan seluruh kendalinya. Adha'at min jamalikumul biqa'u. Biqa' adalah buq'ah, ya, tanah tinggi, bersinar karena keindahanmu. Ya, ada engkau di situ, maka tempat itu, persekitaran itu menjadi terang. Wa taba ala haditsikumus sama, dan pendengaran pun enak, ya, mendengar pembicaraanmu. Tahattaka sitruhu fikum muhibbun, siternya, hijabnya, ya, terbuka pada dirimu, ya, karena muhibbun ala asrarihi, cinta kepada asrarnya. Lakumut talla'u, ya, yang kepadamu dia melihat. Tulla'u sebetulnya tulla'u lakum ala talla'u artinya nampak untukmu, ya, ala asrarihi, seorang muhibbun tulla'un, ya, lakum ala asrarihi,
Karena orang kalau udah demen, sudah tahattaka sitruh, apa? Dibuka. Maka melihat gaib, asrar Allah itu diumpamakan kan tadi ruh itu sifat-sifat mulia itu seperti perempuan. Ya. Wali itu seperti perempuan. Bagaimana mau ngelihat rahasianya? Gak bisa. Kudu kawin dulu. Kudu kawin itu apa? Ruh yang ada di dalam jasad ini, ya, sifat-sifat mulia itu, kewalian itu masuk ke dalam jasad. Artinya jadi karakter dia itu kawin. Kalau udah kawin, dia akan buka baju dia semua, akan melihat asrar Allah, akan memahami ma'aninya. Lah kalau belum kawin, mau dibuka bajunya, mau ngelihat asrarnya, mau tahu wali di mana. Itu tahattaka sitruh, ya, tutupnya sudah terlanggar, udah jadi bini, udah dibukain bajunya, ya. Muhibbun ittila'un lakum ala asrarihi, ya, seorang pencinta melihat ke asrarnya untukmu. Tabaya'na al-mahabbata an qaribin kama syi'na wa sahal ibtiya'u. Saya mau protes sama yang searah ini. Tabaya'na, kami berjanji, berbaiat, ya. Al-mahabbah, berbaiat cinta, an qaribin, dari dekat, kama syi'na, sebagaimana yang kita kehendaki, wa sahal ibtiya'u, dan telah betul, telah benar, ya, ibtiya'u, membelinya. Wa darat bainana ka'sut tasafi, dan berkeliling antara kita gelas, ya, at-tasafi, yang jernih. Cawan gelas. Gelas itu kan, gelas itu isinya khamar. Apa gelas itu? Qalb. Qalb siapa? Qalbul arif, qalbul mursyid. Artinya qalbu orang yang kamil, qalbul kamil. Itu isinya. Maka darat ku usul garam, gelas cinta itu diputarkan. Artinya dia membimbing orang. Itu gelasnya diputerin, diminumin, ya, diminumin. Walil usyaki lazzal inkhila'u, ya. Walil usyak, dan bagi seorang perindu, lazza, menikmati, ya. Al-inkhila'u, melepaskan. Bagi orang yang merindu, lazza, ya, merasa lezat. Lezat itu menjadi lezat. Lazza menjadi lezat. Lazza, ya. Lazza yaluzzu, ya. Lazza yaluzzu, faedahnya al-ittikhaz, jadi menjadi. Lazza menjadi lezat. Al-inkhila'u, ya, apa? Inkhila', keterbukaan. Jadalanal habibu,
Apa jada? Memberi. Ya, jud, memberi kepada kami, kepada kita kekasih itu. Apa yang diberi? Birab'i hijabihi, membuka hijabnya. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kekasih memberi dirinya. Allah memberi sifatnya kepada kita, bukan pahalanya. Ya. Kalau mendapatkan kekasih dan telah memberi dirinya, semua yang dimilikinya dibagi sama kita. Perempuan gak demen sama laki-lakinya karena dikawin paksa. Ya, apa dia bilang? Engkau hanya menikmati tubuhku, tidak hatiku. Tapi kalau yang demen, semuanya. Ya. Seperti itulah Allah. Ya, kalau untuk pahalanya, untuk surganya, untuk kebahagiaan dunianya, dan kita nggak mendapat dia. Ya. Fasyafa syaqimal hubbi min awsabihi, maka menyembuhkan ya, orang yang sakimul hub, ya, orang yang cintanya sakit, dari awsabihi, dari awsabnya, dari apa yang menimpa dia. Wajala alaina khamratun qudsiyatun, nampaklah kepada kita arak kesucian, asrar ilahiyah, tajalli Allah, unsiyatan mamzujatan li khitabihi, kenyamanan yang bercampur ucapannya. Coba ya, orang sambil dibuka bajunya dan dipertunjukkan dirinya, lalu sambil berbicara, bang, waduh, ya, bidadari cantik, itu gambarannya. Jadi bisikan Allah yang selalu menyenangkan dia, itu telinga batin yang mendengar. Ma'as karat, ma'as ma askarat, ia tidak mabuk, hatta jalaha bidduja, sehingga memunculkannya di dalam kegelapan. Fahiyallati juliyat ala ahbabihi, dan dialah yang juliyat, yang muncul pada kekasihnya. In kunta za hubbin, jika engkau mempunyai cinta, fahim fi hubbihi, maka maboklah dalam mencintainya, dalam cintanya. Wajdan, karena wajad. Waqif zullan fi abwabihi, maka berdirilah dengan penuh hina di depan pintunya. Ya. Kalau memang dia cinta, maka dia mabok. Buka pintu, neng, gitu. Apa waqif zullan fi ala abwabihi? Ya. Dia berdiri di depan syariatnya. Dia mengetuk cintanya sekali lagi. Ya. Allah. Zikrul mauti. Kum min makanik qabla maji'is sail. Ya, bangunlah dari tempatmu. Bangkit sebelum datangnya sail. Apa sail? Faidonat. Apa banjir? Banjir, apa nama lain dari banjir? Sailul maut, rupanya al maut kasail, diumpamakan seperti itu. Mati kan kalau datang nggak bisa di stop, seperti derasnya air mengalir, aliran air.
Sailun yakhussuk, ya, banjir yang khusus untukmu. Yufarriq, yang memisahkanmu, ya, memisahkan dari jasadmu. La yata'addaka ila ghairik, yang tidak akan sampai kepada selainmu. Tidak pergi, kalau udah datang waktu mati ke kamu, ya udah enggak pindah ke yang lain. La yata'addaka ila ghairik, tidak akan melewatimu kepada yang lain, artinya tidak akan salah. Maka bangkitlah, berbuatlah maksudnya. Jangan diem baik, ntar mati belum ngapa-ngapain gitu. Nggak ada orang manusia pengen mati diem aja, enggak. Orang kalau pengen mati, dia akan melakukan ibadah dengan baik. Dan nggak pengen mati datang. Itu sebab, ya, salah satu mereka cara menumbuhkan rasa takut selalu, ya, seorang mursyid itu bicara tentang kematian. Ya, kita ini mau mati. Sebetulnya itu adalah mau'izah untuk isaratul khauf, untuk, ya, memunculkan sifat takut kepada Allah. Ya. Hukiya an ba'dis salihin, ada cerita tentang seorang saleh. Annahu qala, dia berkata, kuntu usihu fi ba'dil jibal, aku pernah berrekreasi di sebagian gunung, artinya berjalan. Wa ana azkurul maut, dalam keadaan saya mengingat mati. Jadi dia jalan itu karena ingat mati, dia pergi untuk membawa artinya untuk terus menghilangkan, bukan menghilangkan, artinya bagaimana ini saya ketakutan, ingat mati, terus akhirnya dibawa jalan. Ya. Kuntu usihu fi badil jibal wa ana azkurul maut, artinya hal dia dalam keadaan mengingat mati. Wa abki, dan terus menangis sambil jalan. Betul. Ya. Fajalastu astariha sa'atan, fajalastu astarihu sa'atan, maka aku duduk beristirahat sejenak. Pamastaqarra biyal makanu, belum jejak saya duduk di tempat itu, artinya tempat itu belum jejak saya duduki. Hatta zahara li syaikhun bahi, sehingga muncul padaku seorang syekh yang bahi itu cakep, bersih gitu. Ya. Wa qala kum wa'ud ila ma kunta alaih fa innal maut lam yanam summa walla anni muharwilan. Allah, bangun, ya. Wa'ud ila, dan kembalilah kepada tempat kamu dulu, kan kamu udah jalan, kenapa berhenti? Ayo jalan lagi. Dan mati tidak tidur. Kemudian dia walla anni, dia meninggalkanku, muharwilan, sambil ngebrek. Tahu ngebrek? Nah, Ustaz Andori kagak tahu ngebrek. Masih ngerti kan ngebrek? Kal ngerti kan? Kagak. Waduh. Tanya sama Guru Mahmud, baru tahu. Ya, lari kecil itu ngebrek. Lu jalan telok bayang ngebrek apa gitu. Telog ya, coba itu apa tuh asal bahasanya tuh, telog. Ya, udah kayak onta. Itu artinya hidup ini jangan diam aja, lakukan banyak hal, ya, untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk nafkah, untuk, ya. Ini mah
ya, istilah bahasa orang di kita ini mengedublong aja di rumah katai kebo, udah nggak bergerak lagi. Ya, kebo kan kalau buang air plok aja udah tuh nggak bisa bangkit lagi. Ya, itu mantep banget itu orang kita ngomong itu bini marah sama laki, lu mau buang gedublok di rumah kayak tai kebo gitu. Wih, itu ya perumpamaannya itu tepat benar. Ya, laki apa dikatain tai kebo coba. Ya. Saking malesnya itu laki. Iyalah. Yang dimaksud tajrid. Ya, kan orang sufi itu selalu bicara tajrid. Jangan mikirin dunia, jangan usaha, jangan maksudnya jadi ya, ngapain? Udah diteriakin bini. Ya. Tajrid seperti ulama punya pesantren full 24 jam. Gitu. Ya, atau dia seorang artinya guru yang punya murid untuk dibimbing kepada Allah, itu tajrid. Ya, nggak ngapa-ngapain tajrid mau jadi apa? Ya, jadi ucrit. Ya. Nah, itu yukhalifu syariah qabla al-haqiqah. Ya, menyalahi syariat sebelum hakikat. Kebanyakan profesi yang dipilih oleh orang sufi itu ya, tijarah, berdagang. Dagang apa aja? Masya Allah. Bab zammid dunya, bab tentang ya, tercelaknya dunia. La tudayyi sihatak wa faraghak fil istighali bidunya. Jangan kau sia-siakan kesehatan dan kesempatanmu dengan sibuk kepada dunia. Wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Fatakunu maghbunal aqli, maka engkau menjadi orang yang maghbun akalnya. Apa maghbun itu? Seperti dalam hadis ya, apa maghbun itu? Terpedaya ya. Maghbun al-aql. Salasun maghbunun dalam hadis itu ya. Berasal dari ghubn atau ghabn. Sayyi'ut tadbir, apa pengaturan yang buruk. Anfik firaghak wa sihatak fima ya'udu naf'uhu
napakahkan kesempatanmu, artinya gunakan kesempatanmu dan kesehatanmu untuk sesuatu yang manfaatnya kembali kepadamu di akhirat maksudnya, dan ke rohanimu. Ya, coba orang kalau melihat sekilas tuh kan orang sufi memang nggak boleh kerja tuh. Ya, la tudayyi sihatak wa firagak bil istighali bidunya. Istighal itu istighal qalbi. Jangan engkau berusaha pun hatinya sibuk untuk dunia. Lakukan semua itu ada manfaatnya untukmu, hatimu lillah. Ya. Nyari duit karena memang untuk menafkahi anak istri lillah. Ya. Dan untuk melakukan kesejahteraan ya, bagi kehidupan. Itu ada manfaatnya untuk akalmu. Kalau orang sibuk semua kesehatan dan kesempatannya dari dunia untuk dunia, itu sayyi'ut tadbir, maghbunun akal. Ya. Akal itu sia-sia, tertipu. Akal itu dipakai untuk itu. Tetapi anfiq firagak wa sihatak fima ya'udu naf'uhu. Ya. Waktu hajatika ilaihi, di waktu kamu perlukan di akhirat. Ya. La taskun ila dunya fa innaha baqiyat li ahadin wala ala ahadin. La budda min firaqika laha. Jangan condong untuk dunia. Artinya jangan condong ke dunia, jangan untuk melakukan sesuatu untuk di dunia doang, bukan untuk akhirat. Seolah-olah dia mau hidup lama. Itu. Karena dunia tidak kekal untuk seorang pun dan tidak juga atas seseorang. Mesti meninggalkanmu. La budda min firaqaka, dan mesti kamu meninggalkannya bi ahadi syai'aini, dengan salah satu, imma bi fakrik, imma jatuh miskin, wa imma bi mautik, atau mati. La tudayyi hayatak fi khidmatiha. Jangan sia-siakan hidupmu untuk khidmat kepada dunia. Artinya khidmat kepada dunia adalah kesenangan tubuh ini. Lakukanlah kehidupanmu ini untuk kesenangan rohanimu. Ya. Imam Sazili ketika menerima murid tidak pernah merubahnya. Orang kasbi jadi tajrid misalnya, orang tajrid jadi tidak. Tapi dia memperlakukan berdasarkan kedudukannya masing-masing. Hanya perlu untuk melakukannya lillah. Siapapun dia, petani lakukan lillah, pedagang lakukan lillah, guru lakukan lillah. Ya. Dan ya, engkau akan mendapatkan anugerah. Artinya Allah akan datang kepadamu. Qad khadamaha qablaka nasun kasirun fama nafa'athum. Telah berkhidmat kepada dunia sebelummu banyak orang dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wala wafat lahum, dan tidak pernah ya, artinya memenuhi ya, kesetiaan kepada mereka. Rafa'athum ya, summa wada'athum. Dunia mengangkatmu, habis itu menghancurkanmu. Aghnatuhum, mengkayakanmu, summa afqarathum, ya, mengkayakan mereka kemudian memiskinkan mereka. Jadi jika itu tujuannya itu ya. Maka jika seseorang sibuknya kepada Allah sebagai apapun dia, maka di tempat manapun ya, dia tidak terombang-ambing oleh hidupnya. Udah jenderal kemudian jadi kopral, nggak ada masalah.
Ya, habis jadi gubernur kemudian turun jadi lurah, gak ada masalah. Ya, dunia kaya kemudian miskin, tadinya banyak kemudian dikit, gitu. Maka ambillah kesempatan kesehatanmu itu untuk melakukan, ya, ya, bukan untuk kesibukan dunia, bukan untuk dunia, tapi untuk di akhirat. Lakukan berdasarkan syariat dan karena Allah. Ya, karena dunia akan berubah begitu. Jika kamu sibuknya untuk dunia, nggak bisa bahagia terus, tidak. Ya, malah punya nggak bahagia, miskin nggak bahagia. Zallalathum, menghinakanmu, summa zallalathum, mereka kemudian dallalathum, memanjakanmu, summa zallalathum, kemudian menghinakannya. Rabathum, ya, artinya memelihara mereka, summa qatalathum, kemudian membunuhnya. Rabathum artinya membesarkannya, menumbuhkannya, kemudian membunuhnya. Samanathum, menggemukkanmu, summa akalathum, kemudian memakannya, artinya merusaknya. Dunia, ad-dunya lu'bah muzayyanah biyadi iblis. Dunia adalah mainan yang dihiasi dengan tangan iblis. Bukan benar ada iblis ngiasin, bukan. Artinya penuh godaan, dijadikan oleh iblis untuk godaan. Mulai dari belajar bukan lillah, ya, untuk bercita-cita nanti, ya, jadi penceramah, karena penceramah amplopnya banyak banget, misalnya begitu. Nah, begitu dakwah sampai di situ, ya. Yastajlibu biha qulubal khalqi ilaihi, dan hati-hati makhluk akan yastajlibu biha, akan menarik dengan dunia itu. Yastajlibu biha qulubul khalqi, ya, ilaihi, ya, akan menarik dunia itu hati makhluk, ya, kepada iblis, ila iblis itu. Yastajlibu biha qulubul khalqi, akan menyeret hati-hati makhluk, akan istijlab. Hati manusia akan membawa dunia kepada iblis. Wal qaumu mahfuzun, sementara orang-orang sufi, kaum orang-orang ahli ma'rifat, terpelihara, mahrusun, terlindungi, min iblis wa lu'batihi, dengan iblis dan mainannya, ya. Jadi dunia itu adalah seumpama mainan. Dunia lu'bah itu tasbih baligh. Ad-dunya kal lu'bah, ya, seperti mainan yang dihiasi dengan tangan iblis, di mana iblis, ya, membawa dunia itu, membawa hati manusia dengan dunia itu kepada iblis. Sini kayak anak kecil itu kan mainan, lalu datang anak kecil itu ke dia. Tetapi kaum mahfuzun, mahrusun, min iblis walubati, dari iblis dan mainannya, ya, dia dunia untuk lillah. Ad-dunya ila amadin wal akhirah ilal abadi. Dunia ila amad, ya, untuk batas waktu. Wal akhirah ilal abad, akhirat, ya, untuk tidak batas waktu. Utrukuha min aidi qulubikum, lepaskan dunia dari tangan hatimu. Wa akhrijuha, dan keluarkan min juhuri nufusikum, dari lobang dirimu, artinya hati. Ahibbu liqa Allah hatta yuhibba liqa'akum, ya,
cintalah untuk bertemu Allah sehingga Allah ya, cinta bertemu kamu, artinya ingin bertemu kamu. Ya magruran bisababihi, wahai orang yang terpedaya dengan waktu mudanya, mumpung muda katanya begitu. Wasihatihi, dan kesehatannya, wa malihi, dan hartanya, waktisabihi, dan usahanya, ma anta fihi, tidaklah kamu di situ ya, di dunia itu wadiah wa ariyah, itu pinjaman. Sama wadiah simpanan, titipan, ariyah pinjaman. Wa an qaribin yazul, sebentar lagi hilang. Tu'khadul wadiyah, diambil simpanan itu, wa tustaradul ariyah, dan dikembalikan pinjaman itu. Ya Allah ambil. Farrid qalbak min hubbid dunya. Nah ini maksudnya, kosongkan hatimu dari hubbud dunya ya. Secara praktiknya begini, kenapa kosongkan dari hubbud dunya ya. Kalau rohani tidak diisi sifat-sifat itu, maka tidak timbul cinta Allah. Engkau dalam keadaan beramal soleh, beribadah, dan bekerja. Tetapi kalau engkau ya melakukannya untuk Allah, Allah akan mengisi jiwa hatimu cinta kepada Allah. Maka semua dunia yang kau miliki adalah untuk menjalankan perintahnya. Apa? Hidup ini perintahnya lillah ya. Itu maksudnya kosongkan hatimu dari hubbud dunya. Wa ma yata'allaqu biha, dan ya, segala yang berkaitan dengan dunia. Wa qad ja'akal khair ya, dan kebaikan telah datang kepadamu. Talibud dunya mamlukun, penuntut dunia itu hamba. Talibul akhirah mamlukun, orang nyari surga akhirat juga hamba. Wa talibul haqqi azza wa jalla malikun, dan yang mencari Allah dialah raja. Mencari Allah itu apa? Lagi-lagi ya, orang yang melakukan hidup dan ibadah untuk Allah, Allah akan berikan martabat ilahiyahnya ke dalam rohaninya. Nah maka nanti akhiratnya ada, dunianya ya, ada dapat. Bukan ada itu berarti kaya terus, bukan ya. Dia tidak diombang-ambing oleh fakir, oleh kurang, tapi oleh syukur, qanaah, wara, ridha, dan itulah kebahagiaan dalam keadaan apapun, sedikit atau banyak ya. Ta'amud dunya masmum, makanan dunia itu umpama masmum, sudah diracuni. Qad qutila bihi khalqun katsir ya. Telah terbunuh dengan dunia itu banyak orang ya. Artinya dia hidup ini untuk dunia saja. Kita kan kalau tidak ada ibadah, nyari duit itu letih, untuk anak, untuk istri, untuk mati, udah saya capek. Karena tujuannya ingin mendapat kebahagiaan di situ. Tapi kalau itu adalah satu ibadah yang tidak boleh berhenti sampai mati, dan ini adalah pengabdian kepada Allah ya, itu tidak ada. Wa ta'amu iblis apa itu? Wa ta'amul iblis bajun. Bangun bajunnya. Nabaja.
anbaj. Nabaja, nabjan, irtafa. Apa ya? Waqad ukhida bihil khalqu, dan banyak artinya menindak, mengambil, ya, Allah. Ini bahasa-bahasa lama yang enggak dipakai. Kalau nabaj itu ya, suara yang keras kasar. Ya. Nabaj, anbaj. Nabaj, kasih ya, makanan yang kotor, ya, yang telah banyak bernindak makhluk. Kasir, banyak orang. Ikhzar min sumid dunia. Hati-hati dengan racun dunia. Dan banj iblis, ya. Dan ya. Apa? Gajah. Oh, beng. Allahu Akbar. Betul, beng, ya, mubang gitu. Wa ta'amul iblis, ya, mubanj gitu. Beng itu, ya Allah, betul. Orang Arab tuh nyebut bius beng, ya. Hati-hati, ya. Makanan iblis itu penuh dengan bius, ya, yang telah banyak menewaskan orang. Hati-hati dengan racun dunia dan bius iblis. Wa benj iblis. Sebetulnya benju, dia kalau ada nun dengan jim, orang Arab itu jadi beng. Ya. Betul. Beng itu adalah bius. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.